Reach NDR IEL Celebration akan diadakan di Pusat Rekreasi Bambangan Lama pada 10 Desember tahun 2022. 3 buah gereja sebagai pilot test untuk program ini, yaitu Gereja SD Puhus, Gereja SD Bundut Tahuri dalam daerah kependetaan Gaya Ratau, dan Gereja Bongol dalam daerah kependetaan Nabalu. Akan ada jiwa-jiwa yang akan menerima Yesus sebagai juru selamat melalui baptisan pada program Reach NDR IEL Celebration ini. Jumpa Anda di sana. Tuhan memberkati. Shalom Alaikum dan selamat hari Sabat untuk Anda semua. Semoga Anda semua sehat sentiasa pada Sabat ini. Video yang kita saksikan sebentar tadi merupakan panggilan untuk Anda yang berkesempatan bersama dalam program Reach NDR IEL Celebration pada Sabat yang ke-11 10 hari bulan 12 2022 di Pusat Rekreasi Bambangan Lama. Amasi Media Puhus Church, reach the world. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat, Sabat Tuhan yang terindah buat Anda semua, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersiaran lagi pada Sabat ini, Sabat yang ke-9. Sudah pastinya di triwulan yang keempat tahun 2022. Terima kasih kepada Anda semua karena sudi bersama dengan siaran rohani Amasi Media Sabat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bagi memulakan siaran rohani Amasi Media pada Sabat ini, ya seperti biasa, 3 buah lagu akan kita nikmati terlebih dahulu untuk mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Penyampai lagu-lagu pujian di awal siaran akan disampaikan oleh lagu yang pertama. Kita akan menikmati talenta anak Tuhan, yaitu Cik Alet Ebin dari Gereja SD Puhus yang banyak membantu siaran Amasi Media. Lagu kedua pula yang bakal menyusul akan disampaikan oleh Cego Alpaira dari Tadika Advent Tamparuli. Dan lagu pujian ketiga
disampaikan oleh seorang lagi belia kita yang bertalenta, yaitu Cik Camelia Wilfred dari Gereja SDA Kapa Tamparoli. Dipersilakan. Kasih-Mu di jiwaku, setia-Mu di hidupku, damai-Mu lingkupiku. Ku bersyukur selalu akan kebaikan-Mu, berkat-Mu limpahiku. Kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu
sempurna. Kasih-Mu di jiwaku, setiamu di hidupku, damai-Mu lingkupiku. Ku bersyukur selalu akan kebaikan-Mu, berkat-Mu limpahiku. Kasih-Mu sampai
Amin. Puji Tuhan dengan lagu pujian yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Gembira sekali melihat orang-orang muda kita bertalenta melayani Tuhan dengan bakat yang mereka ada. Puji Tuhan. Semoga lagu-lagu tadi sudah mengangkat jiwa rohani kita, dekat dan amat dekat kepada Tuhan. Seterusnya ada sebuah lagi lagu pujian sebelum kita mendengar berita mission pada sahabat ini. Dan lagu pujian ini disampaikan oleh seorang lagi anak gadis yang merupakan kakak kepada Cik Alet Ebin, yaitu Cik Aca Ebin. Mari kita menghayati irama dan bait daripada lagu ini. Silakan Cik Aca. Amin, puji Tuhan dengan semua lagu yang kita nikmati pada sahabat ini di siaran ini. Seterusnya, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan.
Sabat ini sudah kami berada di sabat-Mu. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa hati kami lebih dekat kepada Tuhan dalam penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami satu persatu, walau di mana juga kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar berita mission untuk Sabat yang ke-9. Terima kasih kepada Puan Miss Kelly Somboton karena telah menyediakan rekaman video ini untuk Sabat yang ke-9. Saya mempersilahkan Puan Miss Kelly. Selamat hari Sabat. Tajuk mission kita pada Sabat ini ialah Pelayar Pulang Rumah oleh Tuvalu pada 26 November. Seorang macik anggota gereja Seventh-day Adventist membawa Barry ke gereja setiap Sabat di sebuah pulau terumbu kecil di tengah-tengah Pasifik Selatan. Tetapi pada hari Ahad, ibu dan bapak Barry membawanya ke gereja lain. Itu boleh dipahami karena Barry dibesarkan dalam keadaan keliru di Tuvalu, sebuah negara kecil yang terdiri daripada 11.000 orang yang tinggal di 9 buah pulau kecil antara Australia dan Hawaii. 9 buah pulau Tuvalu meliputi jumlah kawasan tanah hanya 10 batu persegi, yaitu 26 km persegi. Adalah menjadi kebiasaan di Tuvalu untuk kanak-kanak dibesarkan oleh adik perempuan ibu. Jadi selepas Barry dilahirkan, dia dibesarkan oleh makciknya, yaitu Pena. Pena sangat menyayangi Barry dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Setiap Sabat dia membawa Barry ke gereja Seventh-day Adventist di New Tau, satu-satunya gereja Adventist di Pulau Terumbu, New Tau mereka. Ibu Barry tidak mempunyai masalah dengan anaknya pergi ke gereja Adventist. Seperti kakaknya, dia adalah anggota gereja yang sudah dibaptiskan, tetapi suaminya berasal dari denominasi Kristen yang lain. Jadi, semasa Barry pergi ke gereja Adventist pada hari Sabtu, ibu dan bapaknya membawanya ke gereja lain pada hari Ahad. Ketika Barry bertumbuh menjadi remaja, dia memutuskan untuk menghadiri sekolah maritim dan menjadi klasik. Memandangkan Tuvalu dikelilingi oleh lautan, ramai penduduknya bekerja sebagai pelayar. Jadi, Barry akhirnya bekerja sebagai klasik dan mengirim uang pulang ke rumah untuk membantu keluarganya. Selepas berkahwin, dia terus bekerja sebagai klasik, mengirim uang kepada istri dan 4 orang anaknya. Selepas membesar di 2 buah gereja, Barry tidak pasti apa yang perlu difikirkan tentang Tuhan. Istrinya Taufua, anggota gereja yang sama dengan bapaknya. Kehidupan lautnya membuatkan dia jauh dari gereja. Jadi, dia berhenti pergi ke kebaktian gereja. Hidupnya tenggelam dalam huru-hara. Dia menjadi ketagih tembakau dan dia menjadi peminum alkohol. Kemabukannya membawa kepada 3 kemalangan motosikal yang serius semasa berkunjung ke rumah sementara kapalnya berlabuh di ibu negara Funafuti. Setiap kali dia bekerja ke hospital, satu-satunya hospital di negara itu, darah keluar dari lukanya dan dia tidak sadarkan diri. Barry tidak berapa gembira bersama keluarganya. Istrinya Taufua yang bekerja untuk kerajaan Tuvalu sebagai penjawat awam tidak berapa gembira bersama suaminya. 4 orang anak mereka juga tidak berapa gembira di rumah. Keluarga itu jarang berdoa bersama. Penyakit tiba-tiba menggoncang keluarga itu. Anak sulung Lina jatuh sakit akibat beguk dan terpaksa diterbangkan ke hospital di Fiji untuk perawatan segera. Barry dan Taufua menemani anak perempuan mereka yang berusia 14 tahun dalam penerbangan selama 2,5 jam dengan penerbangan Fiji Airways. Di hospital, Barry mulai berpikir secara serius tentang Tuhan buat kali pertama dalam beberapa tahun. Dia teringat ibu saudaranya membawanya ke gereja Adventist semasa dia kecil. Dia mulai berdoa. Lina, anak sulungnya, pulih. Kembali ke Tuvalu
Barry berhenti kerja sebagai pelayan. Dia ingin melepaskan diri daripada pengaruh jahat kehidupan lamanya dan untuk memulakan hidup baru bersama Tuhan. Dia mula belajar Alkitab dengan istrinya dan Lina di gereja Adventist setiap petang Sabat. Pada pagi Sabat, dia dan keluarganya beribadah bersama-sama di gereja. Semasa mereka beribadah, keinginan mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang Alkitab bertambah. Mereka terlibat dalam aktiviti gereja yang lain. Pada tahun 2021, Barry dan istri serta anak perempuan sulungnya mengikuti teladan Yesus ke dalam air pembaptisan. Barry dan Lina telah dibaptiskan di gereja Seventh-day Adventist Funafuti pada bulan April, manakala Taufwa dibaptis 2 bulan kemudian pada bulan Jun. Hari ini, sukacita telah memenuhi rumah tangga itu karena keluarga itu sentiasa berdoa bersama. Keempat-empat anak-anak itu telah menemui sukacita di rumah. Taufwa telah menemui sukacita bersama suaminya, Barry telah mendapat sukacita bersama keluarganya dan dengan Tuhan. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda yang akan membantu merakamkan dan menghasilkan program kanak-kanak berdasarkan buku Ellen G. White, Steps to Christ, The Desire of Age, The Great Controversy, dan lain-lain. Program itu akan diedarkan di Hope Channel dan internet kepada kanak-kanak di Tuvalu dan di seluruh divisi Pasifik, Selatan, dan dunia. Terima kasih karena merancang persembahan Sabat ke-13 dengan berhati. Terima kasih kepada Puan Miss Kelly dengan berita mision pada Sabat ini. Kesaksian kehidupan seorang pelayar, yaitu Barry dari Tuvalu, yang akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat juga bersama dengan keluarganya. Puji Tuhan. Lagu pujian sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini. Siapakah yang akan menyampaikannya? Ya, untuk lagu pujian seterusnya sebelum khotbah akan disampaikan oleh choir belia Gereja SD Puhus Tamparoli. Dengan ini, saya mempersilahkan mereka. Dipersilahkan.
Tuhan Allah Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu lewat siaran rohani Pemasih Media. Biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Cantikkah baju saya? Lawa apa? Bilang rumus, bantang. Tapi apa kurang dengan baju saya? Ya, baju kau pun lawa juga. Kau beli di bandol kayak itu. Itu rahasia. Tapi syukurlah kan kita ada baju. Betul itu. Ada orang yang serba kekurangan. Baju pun diorang susah mau cari. Ada satu baju nih. Baju ini luar biasa sekali. Baju apa itu? Ada. Mari kita teruskan. Sekarang waktunya untuk kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah di siaran Pemasih Media Sabat ini. Namun, saya terlebih dahulu memperkenalkan sedikit biodata pengenalan tentang pembicara kita pada Sabat ini. Tak kenal, maka tak cintakan. Pembicara pada Sabat ini bernama Pastor Jefinus Joas yang berasal dari Kudat. Keanggotaan Pastor Jefinus adalah di gereja SD Masangkong dan sekarang pastor sedang melayani daerah kependetaan Sipitang. Saya bertemu dengan Pastor Jefinus kali pertama ketika Amazing Race Ride to Lagut Seberang Tenom baru-baru ini. Dipersilakan. Selamat Sabat dan salam damai di dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada semua pendengar renungan pada Sabat ini. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan satu kesempatan untuk sama-sama menghayati firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kali ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Kolose 3 ayat 12 hingga 14 berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami memohon Roh Kudus-Mu berserta dengan kami pada saat ini. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik, dan ianya boleh menjadi pelajaran yang indah bagi kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Kristus. Di dalam firman yang kita sudah bacakan ini, di dalam Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Perkataan ini ditulis oleh Paulus sendiri kepada jemaat di Kolose. Dan ketika Paulus menuliskan ayat-ayat ini, Paulus sebenarnya berbicara tentang ciri-ciri manusia yang baru. Dalam arti kata lain, konteks bagi Kolose 3, 12, 14 ini adalah mengenai ciri-ciri manusia yang baru. Apa yang saya maksudkan dengan manusia yang baru? Manusia yang baru yang saya maksudkan di sini adalah manusia yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Manusia yang sudah menerima keselamatan dari Kristus. Seperti mana kita yang bergelar sebagai Kristen pada masa sekarang. Ini adalah kita juga boleh dipanggil sebagai manusia baru karena kita sudah menerima keselamatan yang datang daripada Yesus. Jadi di dalam Kolose 3, 12 ayat 14 ini, Paulus memberitahu kepada kita tentang ciri-ciri manusia yang baru.
Dalam arti kata lain, ciri-ciri manusia yang sudah menerima keselamatan daripada Yesus. Dan ciri-cirinya ada tertulis di sana, seseorang yang mempunyai belas kasihan, seseorang yang mempunyai kerendahan hati, seseorang yang lemah lembut, seseorang yang sabar, seseorang yang mengampuni, dan seseorang yang mengasihi. Ini adalah dalam arti kata lain, secara ringkasnya merujuk kepada ciri-ciri manusia baru, manusia yang sudah menerima keselamatan daripada Yesus. Namun pada saat ini, saya ingin menjemput kita semua untuk memberikan perhatian kita kepada ayat 12. Ayat 12 di sana. Dan kita fokus kepada perkataan kenakanlah di dalam ayat 12. Perkataan kenakanlah itu diterjemah dari bahasa Yunani, dan bahasa Yunaninya adalah enduo. Enduo ini merujuk kepada perbuatan menyarungkan pakaian pada tubuh kita. Jadi perkataan kenakanlah di sana itu perlu kita ingat bahwa dia mempunyai konotasi menyarungkan pakaian pada tubuh badan, seperti memakai baju. Itu adalah konotasi enduo. Dan daripada pembacaan ringkas kita melihat bahwa Paulus sebenarnya secara langsung memberitahu kita bahwa kita perlu menjadikan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran ini seperti pakaian kita. Kita sarungkan aspek-aspek ini macam kita pakai pakaian, pakai baju kita sehari-hari. Ini adalah ciri manusia yang baru. Ciri manusia baru adalah manusia yang menyarungkan pakaian kasihan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah konotasi ringkas yang kita boleh dapat berkaitan dengan perkataan enduo. Jadi melihat kepada perkataan enduo yang merujuk kepada perbuatan menyarungkan pakaian pada tubuh kita, kita dapat memahami bahwa di dalam ayat 12 ini, Paulus sebenarnya memberikan kita satu panggilan untuk menyarungkan pakaian belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam arti kata lain, saudara dan saudari, ini adalah pakaian kasih. Ini adalah pakaian kasih. Di dalam pakaian kasih ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, dan ada kesabaran. Adakah seseorang itu dapat memberikan belas kasihan kalau dia tidak mempunyai kasih? Adakah seseorang itu dapat berlaku sabar sekiranya dia tidak mempunyai kasih? Dan adakah seseorang itu mempunyai kerendahan hati kalau dia tidak mempunyai kasih? Setiap yang Paulus katakan di sini mengenai belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kesabaran, dan belas kasihan, semuanya terletak di bawah satu pakaian, yaitu pakaian kasih. Jadi saudara dan saudari sekalian, apabila kita melihat akan peta minda yang ringkas ini, kita boleh memahami bahwa Paulus mahu kita untuk memakai pakaian kasih ini setiap hari. Karena kita ini adalah manusia baru yang sudah ditebus oleh Yesus, sudah dikuduskan olehnya, dan kita ini dikasihi oleh Kristus. Pakaian ini, saudara dan saudari, bersifat lengkap. Dia bersifat satu set. Merujuk kepada Kolose 3 ayat 12, pakaian kasih ini terdiri daripada kelemah lembutan, kesabaran, belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati. Kita tidak boleh mengatakan yang kita ini memakai pakaian kasih, pada masa yang sama kita menolak satu perbuatan kasih yang lain. Contohnya kita buat semua perkara. Kita ini lemah lembut, kita ini sabar, kita ini mempunyai belas kasihan, dan kita berkemurahan kepada orang lain. Tetapi kita menolak untuk merendahkan hati. Kita menolak untuk merendah diri. Sama juga dengan kita ini mempunyai kesabaran,
mempunyai kelemah lembutan, mempunyai kerendahan hati, tetapi tidak ada belas kasihan, tidak logik. Dia tidak sesuai. Pakaian kasih ini dia bersifat satu set, lengkap. Jadi bila kita memakai pakaian kasih, kesabaran ada di sana, kelemah lembutan ada di sana, belas kasihan ada di sana, kemurahan ada di sana, kerendahan hati pun ada di sana. Dia lengkap, satu set. Jadi sangat tidak logik apabila kita buat perkara yang satu, perbuatan kasih yang satu, tetapi kita menolak untuk melakukan perbuatan kasih yang lain. Sekiranya ianya satu baju, seperti satu baju t-shirt, kalau baju t-shirt itu tidak lengkap, mungkin di depan saja yang ada kain, tetapi belakang baju itu tidak ada kain, jadi baju itu tidak lengkap, dan itu tidak sesuai untuk dipakai. Jadi begitulah ilustrasi yang kita boleh lihat daripada pakaian kasih ini. Satu lagi saudara dan saudari, sangat tidak logik apabila kita mengatakan kita ini sudah menerima Yesus Kristus, tetapi menolak untuk mengasihi orang lain, menolak untuk memakai pakaian kasih. Kita mengatakan Yesus ialah penebusku. Yesus telah menebus saya dengan kasih-Nya. Yesus telah menebus saya dengan kasih-Nya yang berlimpah. Pada masa yang sama, kita menolak untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Kita tidak mempunyai kerendahan hati. Kita tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Sangat tidak logik dan sangat tidak bersesuaian dengan seperti apa yang Paulus sudah katakan. Saudara dan saudari, tidak logik bagi seseorang yang mengaku sebagai Kristen, tetapi tidak mempunyai pakaian kasih. Karena menurut Paulus dalam Kolose 3 ayat 12, seorang yang bergelar Kristen adalah seorang yang memakai pakaian kasih yang terdiri daripada belas kasihan, lemah lembut, kerendahan hati, kemurahan, dan kesabaran. Saudara dan saudari sekalian, message kita pada kali ini memanggil kita untuk sentiasa memakai pakaian kasih ini di dalam kehidupan kita. Karena kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah dikuduskan oleh Kristus. Dan kita dikasihi oleh Kristus. Oleh itu, satu respon kita akan kebaikan Kristus ini adalah memakai pakaian kasih. Ini adalah respon kita. Pakaian kasih ini akan membantu kita melakukan pelayanan kasih kepada orang lain pula yang ada di sekeliling kita, di dalam persekitaran kehidupan kita. Jadi memakai pakaian kasih adalah satu respon yang sejajar dengan panggilan Kristen. Tidak sesuai seseorang itu dipanggil Kristen sekiranya tidak mempunyai pakaian kasih yang mana Paulus sudah katakan di dalam Kolose 3 ayat 12. Jadi saudara dan saudari, ini adalah satu message, satu panggilan kepada kita pada saat ini untuk sentiasa ingat di dalam pakaian kasih kita. Biarlah pakaian kasih kita itu lengkap dengan 5 aspek yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 12. Lemah lembut, sabar, belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati. Janganlah pakaian kasih kita itu berlubang karena kita kekurangan satu aspek. Biarlah pakaian kasih kita itu lengkap, satu set, dan itu sangat baik untuk kita pakai. Menandakan yang kita ini manusia baru yang sudah menerima keselamatan daripada Yesus dan sekarang kita melakukan pelayanan kasih kepada orang lain. Inilah message kita pada Sabat ini. Semoga message ini terus kita ingati dan dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih di atas perhatian Anda semua. Amin. Puji Tuhan dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor Jepinus. Semoga firman Tuhan yang bertajuk pakaian kasih memberi berkat kekuatan rohani kita semua. Lagu pujian yang akan menutup siaran rohani Sabat ini akan disampaikan oleh Dambai Production. Terima kasih buat pemilik channel ini, Dambai Production, karena telah mengizin siar lagu-lagu di dalam siaran rohani ini.
merasa tiada garisan penaman. Jangan berhenti berharap pada Yang Maha Esa. Janganlah patah semangatmu bila hati tak bisa memaafkan, merasa gagal penuh kegelisahan. Ingat janjinya, Dia bisa berimu hati yang baru. Maju dan lihat ke hadapan. Dalam kelemahanmu kuasanya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya. Dalam kesengsaraanmu janji-Nya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Ingatlah Tuhan Yesus yang telah berjuang di kayu salib hanya karena Dia mengasihi manusia yang berdosa. Ingatlah Dia telah melalui semua. Berpegang pada sukacita yang tersedia di hadapan-Nya. Dalam kelemahanmu kuasanya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya. Dalam kesengsaraanmu janji-Nya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Teruslah berjuang dan berharap, karena janji-Nya tak pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau begitu baik sudah membolehkan kami mendengar firman-Mu pada sabat ini. Kami berterima kasih untuk peringatan indah ini mengenai keperluan untuk memakai pakaian kasih di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam kami menuruti firman-Mu ini. Kami serahkan doa ini dan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi sabat depan, sabat yang ke-10. Nah, baru betul poin K. Sabat lalu kau silakan. Terima kasih semua yang sudah memberikan video untuk disiarkan di siaran rohani Pemasih Media pada sabat ini. Semoga kita semua dapat bersuah kembali pada sabat depan, sabat yang ke-10. Semoga Anda semua dilindungi, diberkati, tetap setia, tetap semangat. Amin. Saya tinggalkan Anda dengan sedutan pembikinan studio Pemasih Media dari sebuah store menjadi ruang siaran Pemasih Media.
Kita jumpa lagi sabat depan. Shalom Alaikum. Salam sahabat Pemasih Media menjangkau dunia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.